Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di hari ini kita ada dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan. Dan untuk hari ini bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan perenungan bagi kita ketika kita sudah ada di minggu Advent, minggu penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan mendengarkan dari bagian firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Oleh karena itu, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepada Engkau, ya Bapa, ya Tuhan kami. Bapa pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk kami manusia di dalamnya. Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang sudah menyatakan kasih, karunia, anugerah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Ketika kami di saat ini Tuhan, di masa ataupun dalam perayaan masa Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan, bagi kami umat yang percaya kepada Engkau. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Engkau berikan bagi kami kembali di hari ini. Ketika kami ada dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan. Kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan akan sabda firman kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami memohon kasih karunia anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu. Kiranya senantiasa dianugerahkan dalam kehidupan kami. Supaya kami mengerti, kami menghayati akan makna kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kami siap untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan melakukan firman kebenaran dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara yang kekasih, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah ada dalam perayaan Minggu Advent yang kedua dan sebentar lagi akan masuk pada perayaan Minggu Advent yang ketiga. Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari kitab Yesaya 43 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19 dan yang menjadi tema perenungan bagi kita di hari ini. Aku hendak membuat segala sesuatu baru. Aku hendak membuat segala sesuatu baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita manusia tentunya ada masa lalu yang sudah dilewati. Kita ada di masa sekarang dan kita sudah melewati masa yang lalu. Tentunya masa yang sudah kita lewati ada yang menyenangkan. Tetapi juga ada yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Banyak pergumulan, tantangan, mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, kalau pengalaman masa lalu itu yang kita hadapi, kita jalani, kita lewati. Apalagi pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman yang tidak mengenakan. Dan terus terbawa di dalam kehidupan kita di masa sekarang. Bahkan ke depan di masa yang akan datang. Maka masa depan kita
tidak akan menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih terbawa dengan situasi persoalan permasalahan di masa yang lalu, maka apa yang kita harapkan di masa yang akan datang? Atau kita tidak akan memiliki masa depan yang cerah, yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, Yesaya dalam teks kita di saat ini menyampaikan bahwa Allah menjanjikan kepada bangsa Israel suatu kehidupan yang baru terlepas dari penderitaan yang mereka alami. Sebab Allah tidak akan membiarkan bangsa Israel tenggelam dan berada dalam trauma masa lalu mereka. Kita lihat dalam ayat yang ke-18 dikatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Pengalaman pahit yang dialami oleh bangsa Israel mulai ketika mereka di tanah Mesir sampai mereka tiba di tanah Kanaan, kemudian kembali mereka mengalami pembuangan di Babel. Akibat apa yang mereka lakukan, dosa yang mereka perbuat, dosa yang mereka lakukan yang membawa mereka dalam kesengsaraan, dalam pergumulan. Mereka dibuang ke Babel. Mereka mengalami masa yang sangat kelam di dalam kehidupan mereka. Tetapi firman Tuhan di saat ini, bagaimana Tuhan berfirman kepada mereka lewat Nabi Yesaya, bahwa Ia akan membebaskan mereka dari penderitaan yang dialami dan memberikan kepada mereka suatu kehidupan yang baru. Seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Suatu janji yang diberikan oleh Tuhan bagi umat Israel bahwa Dia akan membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka sudah alami, pergumulan, tantangan yang mereka alami dalam kehidupan mereka, trauma masa lalu yang mereka alami, dan Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memberikan, membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana janji Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan umat Israel, janji yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka untuk membebaskan mereka, membuat sesuatu yang baru dalam hidup mereka, memberikan jalan bagi mereka, supaya mereka memperoleh pembaruan hidup dari sesuatu yang lama, penuh dengan pergumulan, penderitaan, kepada sesuatu yang baru, yang penuh sukacita karena dibebaskan dari perhambaan ketika mereka ada di Babel. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, apa yang dialami, apa yang dijalani oleh bangsa Israel, sebagai orang-orang yang percaya, kita juga diingatkan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita juga punya pengalaman masa lalu yang sudah kita alami, kita lewati, kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita, baik yang menyenangkan tetapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita hadapi. Tinggal bagaimana kita menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Masa lalu kita yang sudah kita lewati, apalagi yang tidak menyenangkan, harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Tidak menjadi bagian di dalam kehidupan kita ketika ke depan. Mungkin kita hanya bisa melihat sedikit, mengingat sedikit apa yang terjadi di masa lalu. Bukan seterusnya melihat ke belakang. Sama seperti kalau kita mengendarai kendaraan. Tidak mungkin kita melihat kaca spion terus-menerus. Maka ke depan perjalanan kita tidak akan baik. Mungkin kita akan mengalami kecelakaan kalau mata kita hanya tertuju kepada kaca spion.
untuk melihat ke belakang, mengawasi yang di belakang, apa yang terjadi di belakang, tapi kita tidak melihat ke depan, apa yang ada di depan kita, yang kita jalani dalam perjalanan kehidupan kita. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, memang kita adalah manusia yang berdosa. Oleh karena keberdosaan kita, maka kita akan mendapatkan penghukuman. Tetapi janji Tuhan, janji keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, sama seperti bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dia sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Dia sudah membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Jalannya dia sudah tunjukkan lewat Yesus Kristus. Jalan keselamatan di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 6 katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Wah, Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia yang akan mengantarkan kita kepada sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang kekal yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, memaknai akan masa Advent yang sementara kita jalani, kita hadapi di dalam kehidupan. Kita menantikan akan kedatangan Tuhan, tetapi kita menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai hakim yang adil bagi kita. Dan karena itu mari kita meninggalkan akan pengalaman masa lalu dalam keberdosaan kita, kehidupan kita yang masih dikuasai dosa, kita tinggalkan di dalam kehidupan kita supaya kita hidup baru di dalam Tuhan, dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga janji keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus memberikan kita jaminan kekal, memberikan kita sukacita, damai sejahtera dalam menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan di hari ini menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, ya Bapa, ya Tuhan kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kami merasakan bahwa kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Firman kebenaran yang sudah kami baca, kami renungkan di hari ini, kiranya boleh menjadi kekuatan iman kami ketika kami ada dalam masa Raya Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan, yang mengingatkan kami bagaimana kami untuk meninggalkan akan kehidupan masa lalu kami, hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kami, hal-hal yang menyakitkan, pengalaman masa lalu yang membuat kami susah di dalam kehidupan. Kami diingatkan untuk bagaimana kami menatap masa depan, sesuatu yang baru yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Sesuatu yang baru yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Yesus Kristus, yaitu yang kehidupan kekal, kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami, kiranya lewat firman Tuhan di hari ini, sebagai umat yang percaya dan beriman kepada Engkau, kami senantiasa dikuatkan di dalam masa Raya Advent, masa penantian akan kedatangan ya Tuhan. Kami senantiasa ada dalam kehidupan yang baru. Kami senantiasa boleh meninggalkan kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa, kepada kehidupan yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Supaya nama Tuhan yang dimuliakan, dan sukacita damai sejahtera akan menjadi bagian dalam kehidupan kami selaku umat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepada Engkau ya Bapa Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah akan bagian firman Tuhan kita di hari ini dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan.
Terus saksikan program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan setiap hari dalam channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.